Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian dan salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan saya Bima Friwandra dan seperti biasa pada pertemuan kali ini kita akan membahaskan kembali materi dari mata kuliah Administrasi Pertanahan. Dan sekarang kita masuk kepada materi pertemuan ketiga, teman-teman sekalian. Dan seperti biasa, teman-teman sekalian, sebelum kita masuk kepada materi, terlebih dahulu kita perkenalan dan barangkali teman-teman akan lebih mengenal dan lebih tahu tentang saya. Baiklah teman-teman sekalian, saya Bima Friwandra, NIM 2104212 dengan kode seksi dari mata kuliah Administrasi Pertanahan ini yaitu 005 dan diampu oleh dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Nora Eka Putri, SIP, MSI, dan Bapak Rizky Syafril, SHI, MSI. Nah, pada materi ketiga ini, teman-teman sekalian, kita akan membahaskan materi tentang syarat dan ketentuan pendaftaran tanah di Indonesia. Nah, pada materi ketiga ini kita akan membahaskan tentang pendaftaran tanah di Indonesia, teman-teman sekalian. Nah, yang pertama yaitu pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Nah, itulah tadi pengertian mengenai pendaftaran tanah. Peraturan-peraturan tentang pendaftaran tanah. Nah, ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai pendaftaran tanah di Indonesia itu ada 5 landasan hukumnya, teman-teman. Yang pertama yaitu Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 19, Pasal 23, Pasal 32, dan juga Pasal 38. Nah, yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Peraturan yang ketiga yaitu Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Yang keempat, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dan yang kelima, yaitu Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998. Tujuan dari pendaftaran tanah. Nah, pendaftaran tanah ditinjau dari tujuannya dapat dikatakan sebagai yang pertama yaitu teman-teman sekalian fiskal kadaster, yaitu pendaftaran tanah dalam rangka pemungutan pajak tanah. Sebagai contoh, pajak bumi atau land rente, IPEDA, dan PBB atau pajak bumi dan bangunan. Yang kedua yaitu legal kadaster atau Rex kadaster, yaitu pendaftaran tanah dalam rangka menjalin kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah. Selanjutnya yaitu sistem pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah dilakukan melalui 2 sistem,
yaitu yang pertama, pendaftaran tanah sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak, yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah satu desa atau kelurahan. Dan yang kedua, yaitu pendaftaran tanah sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai suatu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah satu desa atau kelurahan secara individual atau massal, teman-teman. Syarat-syarat untuk membuat sertifikat tanah. Nah, persyaratan yang wajib dipenuhi untuk membuat sertifikat tanah yaitu yang pertama ada identitas diri berupa KTP, yang kedua ada kartu keluarga, dan fotokopi nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang ketiga ada surat pelunasan pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahunan atau SPPT PBB. Yang keempat ada sertifikat asli hak guna bangunan atau SHGB. Yang kelima ada akta jual beli atau AJB. Yang keenam ada fotokopi izin mendirikan bangunan. Yang ketujuh ada surat pernyataan kepemilikan lahan. Yang kedelapan ada fotokopi girik atau letter C yang dimiliki. Yang kesembilan ada akta jual beli tanah. Yang kesepuluh ada surat milik tanah, dan yang ke-11 ada surat pernyataan tidak sengketa. Nah, pastikan tanah teman-teman itu tidak tersangkut masalah sengketa tanah atau sengketa lahan. Asas-asas dalam pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka. Dan berikut penjelasan masing-masing asas tersebut. Yang pertama ada asas aman. Asas aman untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan dengan teliti dan cermat, sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan tujuannya. Yang kedua, ada asas terjangkau, agar pihak-pihak yang memerlukan, terutama golongan ekonomi lemah, dapat terjangkau pemberian pelayanan pendaftaran tanah. Yang ketiga, ada asas mutakhir, kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaan dan berkesinambungan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Yang keempat ada asas keterbukaan, agar masyarakat dapat memperoleh keterangan dalam hal penyelenggaraan pendaftaran tanah mengenai data yang benar setiap saat di kantor pertanahan. Selanjutnya kita membahas mengenai objek pendaftaran tanah. Objek pendaftaran tanah sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 meliputi yang pertama yaitu bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Yang kedua, objek pendaftaran tanah yaitu tanah hak pengelolaan. Yang ketiga, ada tanah wakaf. Yang keempat, hak milik atas satuan rumah susun. Dan yang kelima yaitu tanah negara, atau yang hanya dibukukan dalam daftar tanah dan tidak diterbitkan sertifikat. Nah, itulah tadi objek pendaftaran tanah yang dapat teman-teman lakukan kepada Badan Pertanahan. Nah, itulah teman-teman sekalian materi ketiga kita tentang pendaftaran tanah. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan silakan tunggu link YouTube-nya pada kolom komentar yang akan saya isikan nanti, dan sampai jumpa pada pertemuan keempat, dan terus saksikan video ini sampai dengan pertemuan 7. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Bima Friwandra mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.